wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel, yang sama-sama kita hormati para pembimbing ibadah PT Darmawan Tour and Travel, yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina PT Darmawan Tour and Travel, wabil khusus Bapak Ibu Duyufullah Duyufur Rahman, calon tamu-tamu Allah yang sama-sama kami hormati, selamat datang kami ucapkan dalam acara bimbingan manasik umrah PT Darmawan Tour and Travel, grup pemberangkatan 3 September, 5 September, dan 19 September 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya, sambutan Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel, dalam hal ini Bapak Haji Darmawan Syah SHMM. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan manasik untuk keberangkatan jamaah bulan September. Jadi bulan September itu ada 3 kali pemberangkatan. Yang pertama tanggal 3 September sebanyak 79 jamaah insyaallah. Kemudian tanggal 5 September sebanyak 36 jamaah menggunakan pesawat Scoot. Yang pertama tadi tanggal 3 September menggunakan Lion Air dan dibawa langsung oleh pembimbing ibadah Gurta Haji Ramdhani Lamboto. Yang tanggal 5 September dibawa oleh Ustaz Hasan Basri. Kemudian selanjutnya tanggal 19 September di situ ada 2 penerbangan. Yang pertama Lion Air sebanyak 90 jamaah, kemudian Scoot sebanyak 40 jamaah. Itu untuk pemberangkatan September. Insya Allah di bulan Oktober juga akan ada pemberangkatan di tanggal 3, tanggal 17, dan tanggal 31 Oktober. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan manasik. Kenapa harus ada manasik? Itu salah satu aturan dari Kementerian Agama bahwa kita sebagai pelaksana, penyelenggara ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus dikasih standar harus melaksanakan manasik sebelum berangkat ke tanah suci. Kenapa harus melaksanakan manasik? Nah, di manasik itu ada pembekalan materi tentang akidah, materi tentang fikih, dan tempat-tempat yang akan dikunjungi di tanah suci. Dan selanjutnya manasik itu bertujuan menyampaikan regulasi yang terbaru, baik di dalam negeri, dalam hal ini regulasi dari Kementerian Agama dan regulasi dari penerbangan. Kalau regulasi dari luar negeri itu aturan dari Kerajaan Saudi Arabia. Jadi alhamdulillah kemarin Darmawan ikut hadir dalam pertemuan evaluasi haji di Jogja. Itu diundang langsung oleh Kementerian Agama bagi PIHK yang memberangkatkan jemaah di tahun 2023. Itu diundang untuk evaluasi apa-apa yang sudah terlaksana selama musim haji 2023 dan 2024. Dan disampaikan juga bahwa aturan insya Allah akan diterapkan di tahun 2025 seperti ini. Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, Kementerian
khususnya Kementerian Agama Kabupaten Wajo selalu memberikan arahan kepada kami PT Darmawan selaku penyelenggara ibadah umroh yang memiliki izin haji dan izin umroh. Aturan dari Kerajaan Arab Saudi untuk tahun ini yaitu vaksin meningitis. Ini baru berlaku di tahun musim umroh 1446 tahun 2024. Tahun lalu itu vaksin meningitis tidak ada, tidak diwajibkan. Tahun ini diwajibkan. Kemudian yang kedua, aturan dari penerbangan terupdate di tanggal 15 Agustus itu mengenai barang bawaan jamaah. Satu jamaah itu 30 kilo. Kalau sebelum-sebelumnya itu kalau memakai Lion tidak apa-apa, dua koli atau 40 kilo tidak apa-apa. Tapi saya lihat di grup 15 Agustus kemarin yang dibawa oleh Guru Ustaz Ismail itu sudah ketat, sudah diberlakukan 30 kilo. Dan beberapa jamaah yang kena denda karena memiliki barang bawaan melebihi dari batas aturan penerbangan. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan manasik dari pagi sampai siang insya Allah. Setelah itu kita akan pembagian perlengkapan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Segala kekurangannya datangnya dari saya, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi sambutan dari Bapak Direktur PT Darmawan Tour and Travel. Dan selanjutnya mari kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo sekaligus membuka secara resmi manasik kita pada hari ini. Dalam hal ini Alena Tongtaki Bapak Dr. Haji Muhammad Yunus MAG, kepada beliau dengan hormat disilakan. Keberangkatan jamaah umrah, Bapak sekalian, kami itu senang sekali. Tapi di balik kesenangan itu tetap ada rasa was-was. Kenapa was-was? Karena ya sering kita baca, kita lihat di media bahwa ada jamaah umrah yang terlantar. Engkau biasa letut di Jakarta, di Najati Jogja, ya, di Malaysia ke Simpimang, ya, terlunta-lunta dan terlantar. Ada juga yang sampai di sana tapi tidak terlayani dengan baik. Ibadahnya di nafas suku, balancara di nafas suku. Ini juga ada yang terjadi. Ada yang membawa jamaahnya diarahkan bagaimana berbelanja, karena di balik belanjanya itu boleh jadi ada keuntungan-keuntungan. Iya, saya saksikan sendiri karena saya pernah berangkat melalui PT Darmawan, di samping mendampingi dan menjadi pembimbing juga melakukan pengawasan terhadap PT Darmawan. Ya, malah ada jamaah yang mau pergi belanja justru dilarang sama direktur, bukan dilarang tapi diarahkan mengutamakan ibadahnya, ya, sehingga pernah saya sama-sama berangkat tapi sampai di tempat perbelanjaan langsung di mana kidesu macam ini untuk sepanjangnya di mana nih. Artinya apa? Tetap diutamakan ibadah, nasabah ibadah yang menjadi tujuan kita berangkat. Moga membelanja tahu penting, iya. Boleh sekali, tapi jangan itu menjadi tujuan, karena kita ini sementara adalah perjalanan ibadah, perjalanan suci. Karena itu Bapak sekalian, izinkan saya atas nama pemerintah, atas nama negara, wakili Kementerian Agama menyampaikan apresiasi, menyampaikan hormat, penghargaan yang setinggi-tingginya serta apresiasi yang setulusnya kepada PT Darmawan yang selama ini gigih dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul memberangkatkan jamaah umrah dengan sangat baik, sehingga jamaah kita bisa terlayani dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Pada pelaksanaan ibadah haji yang lalu juga alhamdulillah 244 jamaah haji khusus yang diberangkatkan oleh PT Darmawan, alhamdulillah semuanya mendapatkan visa yang resmi. Ya, tidak ada visa
seperti yang banyak kita lihat di televisi. Ada yang dipenjara, ada yang dipulangkan sebelum waktunya, dan ada yang harus tinggal untuk diperiksa dan diinterogasi oleh petugas Arab Saudi. Tapi PT Darmawan sangat banyak, 244 jumlah jamaah haji khususnya, luar biasa, berangkat dengan baik, pulang dengan tenang, karena mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tidak neko-neko, jadi macam-macam. Ya, karena itu tentu kami merasa berbahagia dengan apa yang dilakukan oleh PT Darmawan dengan melaksanakan pemberangkatan baik haji khusus maupun ibadah umrah dengan sangat baik sekali. Di tempat ini juga saya ingin mempermaklumkan kepada kita semuanya, ya, beruntung bahwa Bapak dan Ibu-ibu mendaftar di PT yang resmi, di PT Darmawan ini, sehingga sampaikan kepada keluarga, kalau ada yang mau mendaftar ibadah haji khusus atau mendaftar umrah, lihat dulu adakah izin resminya dari perusahaan yang akan memberangkatkan itu. Jangan sampai ya tidak ada izin resminya. Kalau tidak ada izin resminya, itu berpotensi untuk mendapatkan masalah, berpotensi. Ya, sehingga itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya sampaikan keluarga. Ya, salah satu diantaranya di Wajo ini, karena di Wajo hanya satu Pak, hanya Darmawan saja yang kantor pusatnya memang ada di Kabupaten Wajo. Ada beberapa travel yang lain, akan tetapi ini berpusat dan berkantor di wilayah yang lain. Ada yang di Jakarta, ada yang di Makassar, dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukur bahwa dari sekian kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, salah satunya yang ada travel resminya untuk memberangkatkan ibadah haji khusus dan ibadah umrah ada di Sengkang, yakni PT Darmawan Tour and Travel. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa Bapak dan Ibu-ibu saat ini sudah dimulai sebagai satu proses pelaksanaan ibadah. Jadi ajak nerafang yang leta makana joka pimatu letup pikomo kenapa ki maka siap umrah. Saat ini bagusnya, dan sejak kita mendaftar itu sesungguhnya sudah bahagian dari ibadah. Sehingga sidinna gau-gau engkai mairu tapapule, engkai ases hubungannya si mau pakasiya umrata kan ya kemana nih? Sebagai sidnia akan tamelo pasuku ipakasiya ibadah umrata. Jadi nanti hari ini dia kita datang ke sini, ya, narikin ibu Allah oleh malaikatnya, kacata ni makadan kaki matong-matong melo pas ledar di pakasiya umrah, nasabang kaki melo tumaningi. Alena guru tamatu mabiri penjelasan kepada kita wa pengidena dan masalah ya mana samana ni diseseta law-lawna gau-gaukenna pasidenderna pakasian ibadah umrah. Sehingga insyaallah sekalian dari kota Tumaning ini si Bamadece akan narampe kimati gurta dalam memberikan manasik. Insyaallah proses perjalanan ibadah umrah kita akan berjalan dengan baik, dan itu sudah dihitung sebagai bahagian dari ibadah kita dan tentu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya atau ya tanyakan dia maka dapat makasiyat sama pak guru kak belok kak pasuku pakasiyat hanya nak tujuh ke bawah dia bersuku pakasiyat dan karena lesuki tentu ya kalau suku pakasiyat tentu tak banyak waktu setting ya, tapi dari pojok kami dia suku lesu buat jadi cerita ni boleh apalan dah buat jadi menipi ni ya dega Wadid jadi bakar jaga kama muka salah-salah pakasian ke vigau dek na nama nesa itu madini ifahas di madecen angkai mati narape di para pemenasi kita yang telah membagi materi-materinya. Ya, di sini alhamdulillah sekalian ada yang membahas fikihnya, ada yang membahas akidahnya, ada yang menasiknya nantinya secara umum perjalanannya seperti apa, sehingga insya Allah saya yakin tidak ada yang nama dari seseta dan tidak dikhawatirkan para pembimbing dan pemanasi kita, mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten. Terakhir bagus sekalian, karena bahwa bapak dan ibu-ibu berangkat dalam 3 kloter, 3 kelompok penerbangan, ya, 3 rombongan. Karena itu bagus sekalian, di rombongan bahwa bapak dan ibu yang berangkat ini
anggaplah ini keluarga kita semuanya. Nasa bapak dan kamana itu keluarga tak istilahnya kampungnya, bahwa bapak dan ibu akan berangkat semuanya, kita menjadi keluarga besar. Iru sifatu iyala tomatuata iyangka di makana tomatuata tasibawa jokka namo dihatannya tomato pajajiata naike yangka di makana tomatuata isibawa jokka insyaallah nafalik cubit-cubit wa Allah taala palana dari kiri nasabari namalumu iru tomatuata ya laksanakan ipakasiannya karena kita anggap sebagai orang tua kita. Iru dinya kakak yangka mencari kakak tasibawa jokka. Iru dinya makada antrik ya rega yang enggak makada anak tak tangga makada anak tak kasih bawa jokka sehingga dia ada siang sehingga itu betul-betul ada ikatan persaudaraan, ada ikatan kekeluargaan yang terjalin di antara kita karena ikatan ini adalah ikatan suci nasabah akad pada mana digagal yang katai sangadina kuang Allah Ta'ala yang katai belok kipa sebentar kipa kasiyangnya insyaallah kuang Allah Ta'ala napasi sumpung ini adit tak mana gak karena insya Allah makasih sifat bintu tak nasabah sifat DC dan dia si jampani ki makoto baru memang sifat bintu ki si bawa DC. Inilah bapak sekalian yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti manasik umrah. Mudah-mudahan bahwa bapak dan ibu sehat walafiat. Amin. Dilancarkan perjalanannya pergi dan pulang. Amin. Diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan keluarga insya Allah yang akan ditinggalkan di tanah air juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan semua insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perkenan kita semua yang hadir pada kesempatan ini, dengan tetap mengharap ridho, rahmat dan karunia dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita membuka manasik umrah untuk pemberangkatan bulan September tahun 2024 dengan mengajak kita semua bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian ini ditampai dengan lagi si ada kita tinggal ada urusan ini kan cuma lo di pantau ke ongkos kena cete, nah itu. Lo tahu berpengaruh mana tu? Jakarta mana faulli biaya ongkos ini kira faulli orang yang tak kali ibarat sama. Kalau keduanya ini sudah saling beriringan, itu menandakan bahwa kita adalah orang pilihan. Ini dulu yang perlu kita yakini bersama. Kita ini adalah orang pilihan. Ini terpilih. Ini menanda keriuran Ibu Allah Ta'ala Panginoon cinta pada mari. Banyak orang yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki. Segera ingat dari Allah Ta'ala kekuatan fisik mampu, tetapi ternyata belum ada panggilan. Dia pada sejauh yang taruh ini kijit sarana asal kerolo-kerolo dari disarai masih belum ada kijit yang dia pakai di sini. Itu kan selalu begitu, banyak yang menghalangi kita. Tetapi ketika niat itu sudah utuh pula lo dijokkan, berarti ini pilih itu Allah Ta'ala. Wa Allah Ta'ala menjumpai, wa Allah Ta'ala datang pergi. Makanya kita diberikan gelar itu diberi para sahabat duyuhullah. Agar dia seduyuhullah tohole dan Allah Ta'ala. Duyuhullah wa duyuhur Rasul tohole lagi suruna Allah. Berarti si teman-teman ini terbilang karena yoli kita baik, enggak ada motor.
Ibarat pemalataan, apapun kenikmatan rezeki, tetapi belum dipanggil Allah. Tetapi kita itu dipanggil. Bahkan keajaiban keberangkatan menunaikan ibadah haji dan umrah ini, ada orang yang merasa dirinya tidak bisa kasih anuan berwibito. Ikuti cerita Wabbaga ngelo, kuhito oto yuhi kutuhi si kitro to na dagmamo. Mana ada ikut kasi olito, kapot kasi olito, kapot. Dala ko pandangin te iba kada. Agak to te ikol juga. Aku ikuti cerita na ko juga. Dan tuluman ko na kita. Neki elo na pumalata. Nah pakai jajak Allah Ta'ala dua telui memang. Kita sering memberangkatkan, bahkan sering kita membawa jamaah yang memang tidak ada sama sekali, tidak ada di situasi. Ya, masih kekuatan itu kan. Kata-kata itu boleh sih maka dari yang Cina itu kalau apa juga kita. Kesabawi kerana di Cina ambil teriulu sahabat ada, sahabat ambil pun ambil. Dan karena macam ini hatiku. Lu kan berbakti kok amboku. Iya lu katanya berbakti. Iya lu sahabat amboku. Iya lu apa juga. Dan ternyata Allah berkehendak. Dan dia nah karena orang pada realnya dia pengalaman dan makanan lu mundir ke ibu suruh dia dipanggil doang gitu dan banyak kasus terjadi tidak punya. Tetapi Allah berkenan untuk memanggilnya. Labbaik. Makanya ketika kita sampai di sana, i'tikad bil qalb. Yattokan ikilalan natin yan sa nakita. Itagtamari, ijasapat kelilalan na araw, kita yakinkan bahwa saya berangkat ini bukan karena siapa-siapa, tetapi saya benar-benar datang memenuhi panggilan Allah karena Allah yang utama. Makanya dia mereka sifat yang para berteman betul-betul kurus saja itu mereka adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira dulu ya sama nasa tinggal karena pilihan tinggi boleh tinggi mereka ni naliwag ni tapuy dia kenapa tuloy na tapu tahu ya dia kan ano biasa-biasa mereka ni asal tapuy gusto tikir boleh dalam itu sama ni garo agar betul orang main sekali ini keyakinan dulu ini yang mau dipermantap dulu bahwa hilangkan segala identitas, hilangkan segala status yang ada dalam diri kita. Ya mana ya orang pada mana kita udah pada mana? Itu kan kalau kita pada iya lalu kalau kekurangan, itu nanti kita makan ayam mata terbangkat kalau kayak faktum atau bulat kita kurang pada mana tuh jodoh kafe mati tuh sama semua. Makanya di sini kita diuji untuk tahu diri. Mesti disayang abang mana ngero abang ketemu ro abang mana ngero sifat-sifatan dari kamu. Makanya yakinkan, jangan pernah mengatakan saya berangkat karena harta saya. Walaupun nanti jangan pernah mengatakan saya berangkat karena saya adalah orang yang terpandang di kampung. Cek, ya biar dia ini hanya 500. Makanya orang berangkat menunaikan ibadah ini Allah tidak kasih merek yang dipanggil itu karena statusnya orang kaya, bukan. Yang kaya itu Allah. Yughanihimullahu min fadli. Allah itu yang kaya. Hanya dititip ke kita. Sebab dia kan lagi nak pumalata lo mereka lo bagian ke dalam makanya dia lo pumalata mereka di kolam
tolong waraknya akan itu beri kumere ada niat atau sugi, kita itu sugi ya sugi kalau tak malu sih. Makanya orang yang berada ini kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang terpilih memang. Tapi berarti kita Allah Ta'ala keistimewaan agak karena masa gini. Budi jajar palu-palu tak jaga-jaga biasa-biasa no. Budi jajar palu-palu tak jaga-jaga di biasa-biasa. Ini kita Allah Ta'ala masa pun dalam mana ikut pakai ketori terus hari kuat mengi bisa nyerima. Banyak nanti orang yang kualat, orang yang berduit, orang yang banyak harta itu akan dituntut nanti di akhirat. Ini betul Pak. Saya berkata 35 juta. Gimana na rugi rumah itu pas salamat itu suruh juga sama kita di mana itu? Aku oke orang baru mau di banget situ. Siapa ulang itu dari mana kamu licak yang pirik ulang? Syukur itu kita 30 juta 35 juta dipakai 40 juta mampu itu lepas itu mampu tadi. Maka itu hal itu tak terakhir mati juga. Makanya itu orang justru mencetok gimana kalau sebab pan ada yang paham sering mungkin mengalahkan orang kita di mana ini kalah berapa ini simpan agama hadir terkecil dari harta kita kapan ditanya boleh orang ini aku tahu aku tuh rojok dengan kayak ditanya dong kalau kemana ada lebih kok loko bulan aku boleh pulang itu kita kenal gimana? Ini namanya akidah. Makanya banyak nanti orang kaya itu orang berduit itu kualat nantinya. Kenapa? Karena ditanya nanti. Ini kita orang minimal 30 juta. Ikut terlepas ini kilo masih dulu keluarga itu dapat bukannya orang. Itu tapi berangkat biasa pun tempat terpakai ini yang harus kita tahu. Makanya Bapak Ibu sekalian ini dulu yang kita yakinkan dalam hati kita. Akidah itu betul-betul dulu memakai akidah dari akar kata kita dong pasio analisio ajaklah kembali nama lara diusin karuan meninggal wa afdaluha la ilaha illallah. Itu yang kita tuju. Jangan pernah lepas dari konsep la ilaha illallah. Ini yang paling di atas. Makanya apapun yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian landasi dengan ilahi anta maksudi wa ridhoka matludi. Aga waktu ilahi anta maksudi, aga maksud, aga kata, aga lo waridhoka matludi, priwono malatan mo. Kalau kita melakukan perbuatan, apapun aktivitas pekerjaan kita lakukan, kita landaskan kepada Allah. La ilaha illallah kapuan sanadina kumalataan. Insyaallah kita langkah-langkah dari sini tiba. Kita kurang-kurangin. Kita balik saku Allah kedumikan kebajakan kebijakan malam berada. Itu yakin itu. Kapan kita perbaiki akidah keyakinan kita? Inilah yang harus kita berhadapan dengan Allah. Makanya aku itu loki disebut tuh Allah Ta'ala itu. Loki disebut dari itu. Loki kesepo kudiolor mana tu nabi, kudiolor kapan? Tapi mengalmana webo kasih paroka kapan? Webo kasih dia kan ada atas salah hukum iu betul. Iko ko jilol Allah Ta'ala mandangar ko ngomongin tari bukan dampeng ka we patiruha ka lang manisi dei ka ng Allah Ta'ala dina dampeng itu iko melo ka lumo la dalle dei ka ng Allah Ta'ala dina kudiolor apa dan juga cara bertayamum maaf ini orang newe taguluman yang menetap di mana dengan baju sama dulu. Bagi perempuan kalau bisa juga, kalau tidak menyesuaikan saja ya. Kemudian dibuka cincin, dibuka lagi. Ya, terkantong yang lebih dulu.
tomelo magenne jenne iya de nasiluka. Selama ini jenne ipatewe ia naritu jenne na panguluta Syafi'i, na pagore panguluta Syafi'i turu pada Tuhan hadis na nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka depiku jenne na iro maka iya fa na pangulai wajib na jenne na reko na jisai rupana. Jadi ma bismillah, ma bisalima, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Salam-salamannya dan pula dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian materi momo kata lu. Yang masuk kata lu. Kemudian mengisah-ngisah kata lu. Bila ayat 3 kali. Aku yang perlu kami pusuk menemikun ni kuro. Betul kan mengisah-ngisah ki. Ya. Kemudian setelah itu barulah ambil air lagi untuk mencuci wajah. Malawai pas letu ilimai kerupai mania ni wakata matayam wakata majenne pasarakai hak dese karena Allah Ta'ala. Dikata lu ya. Digosok-gosok. Kata lu. Setelah itu kemudian kedua tangan, kemudian kepala, bagian depan atau bagian samping atau belakang, tidak ada masalah. Yang kemudian neki rilona panguluta Syafi'i, yang namanya mengusap kepala itu adalah hanya ba'dor ra'si seisana ulue. Agak yang ulu iaro nangroye tuo gemai. Berarti kini orang dewe seni ulu mapamula ke yasa nanti tu gomane di atas dahi, kemudian batas namundri nanti tu gomai mundri kue, kemudian batas kanan ia serta di kue nanti tu gomai kue, kiri juga seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan kepala. Gang kanan ya koto majende tege koro di bagian na ulu yang penting ulu mue ibarat tei wae isafui wae asan. Bagi wae pamana pura kita jene na pamaja kaya ka to robot tinggi. Aku ku yolo isa kui mata marusa ijen jakai maka terpas sama jene bagian belakang. Uning asa. Mari nasaba iya nasabuye ulu mutokwe. Na tuwe ko mungkin kamu kemana main tu dia aku mau kata maka tu tahu di sisi kagak mana. Maka yang dia sapu adalah ia lo furai non itu gemai. Yang betul tu ya asal tetel. Ya. Kemudian kaki. Nah sekarang jenne ia dena siluka. Yang pihak terpakai jenne ero maka dengan sebagian kepala saja diusap. Waktu tamat jenne aku murmania kurufai. Kemudian waktu ni safu ulue. Sebagian bawang maka ina rojenne Syafi'i upan nasi bisauli ki orang yang maknumrei yang bukan mahram silukangi jenne. Nah sekarang kita memperhatikan TG jenne dena silukan. Carana nih apa sih carana nih? Pertama carana napai ibise limai mandame meni. Biar onak kobe bukan. Itu sih mak kobe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wakata majenne patarakai hak SPCue karena Allah atau bahasa Arabnya nawaitul wudu'a ila fil hadatsil asghar fardalillahi ta'ala. Mana diterima? Matari momo dikatelu pangisang-iso dikatelu ko kemudian ibisai rufai de na kemania ko. Rufai. Kemudian saat mengusap kepala, mesti si batu ulu usap, disapu. Caranya ambil air, kemudian tumpahkan yang banyak. Napa tasabut kurunta ayat tak boleh wei kurunta. Maka tu aja ni, malawai. Napa boleh mana tu? Macam mana? Ni kumur nama pijak ni sejadah naga jilbana. Ya, sebagian saja. Ambil sedikit baru tumpah yang banyak asap buana. Caranya sapua makumur poliolo, isabu poliolo,
Tapi kuliah tapi cuma buka wali suku tayo. Ay kita buka jilbab tayo di kota. Hampir di depan. Tapi semua kita perhatikan. Bapak bukan semuanya supaya betul-betul paham ini. Cara isapu ala kiwae atupang ya, kemudian dari depan ke belakang, coba deh ini sampai terus sampai ke belakang, letu dan retu gemai kue. Iya, napa tak boleh suruh yolo, apa kue? Letu yolo, iya di pajalur rapa terus ya, di palari tamat guru dari cile. Napa iya indo dari sabi beliau apa kue? Apa? Saya ulangi, coba semua air tumpahkan yang banyak, kemudian rapat terus ya, ayo teman ayam apa kue? Pokoknya rapat terus. Tapalan leyolo, presiden leyolo, kemudian tapat turun ke cerita sampai tahu. Selanjutnya kaki selesai. Yang berubah warna yang berubah. Yang ketiga yang berubah adalah kagosok-gosok. Setiap iero ibisai rufais bawa dimes bawa aja telu mesti gosok-gosok. Rupanya limai si bawa aja. Nere iya na jene tapi kau insyaallah namun sikit lagi orang di waktu rai dena pasti. Mau pakai yang mana? Semuanya gampang, kuat dan aman. Yang pertama, sisakan di ujungnya. Pada ini capa pada capa, baru kita masukkan seperti ini. Baru diselipkan seperti sarung pada umumnya. Tergantung dari lopona pingganta. Ya kau coba-coba kia bapak. Nah, setelah begini Bapak Ibu, kita langsung arahkan. Oke? Setelah itu langsung kasih masuk. Insya Allah kuat dan aman. Si matu salibi kue. Ikat pinggang seperti ini juga boleh. Ikat pinggang yang khusus ihram juga boleh. Pura ki matu tabasa makue ngapa teka sudah kaya. Aja tuka ya rona kata bahasa ini. Apa kulitan angin itu apa itu. Nah, Bapak sekalian, ini aman. Kenapa aman? Karena berlapis-lapis. 1, 2, 3, 4 lapis. Nah itu. Tapi yang kode nama kanya, coba kode nama kanya batin tahu ya. Melemak ini ngompo. Seadanya saja dia berpakaian, ya. Nah, pokoknya dia nomor yang penting. Yang bahaya ini, tak ngompo ya. Nah, si kemudian jokana lah. Apalagi yeko timak dengke tu ni makul. Oh, terjadi. Ya kau kecolong makolo. Aja kita kepis kita sampai. Kau minta. Kalau ibu nak minta, buat jasa minta. Tak apa barangnya lo celeng, batang itu celeng ni lah baru. Itu pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua, kalau tadi ada disisakan, kalau ini yang kedua Bapak Ibu, biasanya lebih aman lagi karena capa pada capa kita pegang. Yang memegang itu tangan kanan. Baru tangan kiri apa gunanya? Ambil langsung tengahnya, bawa pergi di sini. Baru masukkan. Lebih melemak iya. Ulangi yo. Ipal lempu bawa mak gue, yang pegang ada laki tangan. Tangan kanan yolo. Ya. Tangan kiri mengambil langsung. Tapi tetap menghadap ke depan, ini saja yang dibawa ke kiri. Kalau seperti ini berarti masih mau ke sini. Berarti ini saja dilonggarkan. Pas.
Ya. Lama ya. Atau pada kita apa ya kok makwe. Sisi kalau kumani makwe, kami kalau ada lekor-lekor serna kanan kiri. Tapi pakai bawah nih. Nampak di makwe. Nampak di makwe. Melemah ya. Jadi lesi matu, kalian ke perota, kita coba-coba nih. Kalau kilo masuk banyak mengeri di matu, coba-coba dipakai. Ada balik-balik bisa mau juga di bawah nah. Jadi kualitas itu yang agak aja nak koperna kualitas. Nah itu satu intinya. Jadi bahkan bapak-bapak bisa melihat di YouTube kampanye itu. Coba cari mana style yang memang cocok dengan kita. Ya karena banyak cara. Oke, yang di atas. Nah, ini yang di atas. Nah, ini. Langsung diseringkan. Ya selir ini sebelah kanan. Nah, itu sudah dia. Ya. Napa dipendek loyasi. Ah ini. Yesi kanjak-kanjak na yawe, ya si asik na posisi nomroh. Nah sabab antara posisi bawah itu yana orang nagurane. Ah, bagi saya sendiri mundri. Ah, tapi kota lodo sih lodo misalnya, nah kalau lodo makwe, tetap sah. Kenapa? Karena masih tertutup posisi. Jadi tidak ada kapitangi posisi. Itu. Dan ketika akan tawaf, Bapak sekalian, maka pundak sebelah kanan dibuka. Nah, ketika akan tawaf, pundak sebelah kanan dibuka. Yang pitangi sebelah kanan. Angkado kita tok na leto kita tato na kita bawan. Ya, itu ulang naga kro, itu tuh apitok. Gambaran wah. Ini khusus tawaf. Di luar tawaf harus ditutup. Di luar tawaf harus ditutup. Nah, ini yang pakai ihram. Setelah berpakaian ihram, Bapak Ibu, larangan bagi laki-laki setelah niat. Jadi yero ele tete 10 apa menuju ihram nih. Nah, tunjuk kana mesti nabawi masang pajaloro patanrakan. Kurang masuk pada loro, kemasuk pada asrakna 2 rakaat. Ini biasanya jamak kasar takdim. Kurang yero, kemenren aku bose, na tujuk kabir ali, aku ni romon lepang, masuk pada sunnah ikhram, naikkan niat umroh. Coba semuanya, labaikan. Allahumma umratan atau nawaitu umratan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesia saya niat melaksanakan ibadah umrah karena Allah, atau mapasogi ibuniaga pafore parkasya umrah karena kumalata. Nabi itu niatnya di atas unta, maka insya Allah nanti pembimbing akan mengulangi niat pada saat berada di atas mobil itu. Dan nanti nanti bagi lalu. Nah, makanya berangkatnya ke Bir Ali setelah sholat duhur dijamak dengan asar, berangkat ke Bir Ali, maka sudah berpakaian ihram. Setelah niat di Bir Ali, apa larangan-larangan ihram bagi laki-laki? Dia nawat itu masuk. Nah, dia itu nawat dia salimu tanah. Dia yang ditanah kecuali payung boleh karena dia tidak menempel. Dia nawatin mak baju ilalang isaliwa. Dia nawatin masulara ilalang isaliwa. Dia nawatin tomas sepatu buranewi. Dia nawatin tomas kos kaki. Dia namarigaga makaroni. Dia namarigaga tomas cicing. Dia namarigaga tomas kacamata. Dia namarigaga dipakai tasat-tasat taro atau HP atau waye. Tidak apa-apa. Ya, begini nanti modelnya pakaian ihram. Oke, terima kasih. Nampak tu tuli waliye dampingi kan. Nanti mau pakainya tetap menjadi litahani.
Ini kan. Tete lolos. Lolos he. Ini namanya masih tangan. Jadi nanti ibu-ibu beda cerita. Ya, ini lampe-lampe lalu si kue. Ini bagus. Ini contoh. Jadi pancem ini bahasa 4 atau 5. Ini manset tangan. Itu perhatikan itu. Jadi cipu-cipunya, mansetnya, kos kaki. Mana naikkan kos kaki? Cocok ya, pakai legging. Kos kaki. Ya, kos kaki. Ikan jangan pakai legging, supaya kos kaki. Jadi kau mendreki kau otoe, dia dari dia. Itu perempuan. Larangan bagi perempuan, ukuran ini atau beralih larangan perempuan tidak boleh pakai cadar. Tidak boleh pakai cadar. Yang kedua, tidak boleh pakai kos tangan yang menutupi jari-jari tangan. Ini apa kos tangan apa geraja lagi? Tidak boleh. Ya. Larangan bagi laki-laki dan perempuan setelah niat bibir ali labbaik Allahumma umratan, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencukur bulu-bulu, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh mencabut tanam-tanaman, tidak boleh marah, tidak boleh berkata-kata kasar. Budi, dia nomor tinggal macet laki-laki. Amagi ikhram itu larangan-larangannya. Ya. Berjalanlah kita Bapak Ibu dengan bis, ada yang naik kereta mungkin. Kalau ada naik kereta, kalau tidak ada naik bis, sampai nanti kita di Mekah. Nah, antara Madinah Mekah, saya yang membimbing, saya katakan nanti maghrib isanya di Masjidil Haram. Namanya jam takhir. Perjalanan Madinah ke Mekah kurang lebih 4, 5 atau 6 jam. Biasanya kita sampai jam 8 malam atau jam 9 malam. Tulet nakoro, nanti dilihat kalau maghrib isanya memungkinkan di perjalanan, iya. Tapi rata-rata agak susah. Maka demi juga pahala 100.000 di Masjidil Haram, maka kita jamak takhir maghrib dan isya dijamak tapi di waktu isya, dan kita laksanakan di Masjidil Haram. Nah itu. Setelah dibagi kunci kamar, istirahat Bapak Ibu, jangan dulu urus kopernya. Ya rokok tolet tuh nama Mekah, ambil kunci kamar, istirahat, dan lihat jam berapa kumpul. Kalau kumpul jam 11 atau jam 10 malam atau jam 11 malam, perhatikan. Ya, lalu setelah kumpul di lobi, ya, maka setiap rombongan akan dibawa oleh pembimbing untuk tawaf di Masjid. Apa kemenir nak dene edena si rusakan burani makunre. Apa dena boleh batasi burani makunre si gesa nak rumah tawaf. Lalu masuklah kita di Masjidil Haram, kita sholat maghrib dan isya. Setelah itu persiapan tawaf. Bapak Ibu, barisin itu ikuti arahan pembimbing. Bapak Ibu baris 4 atau baris 3. Nah, setelah itu menghadap kita ke Ka'bah. Bayangkan dari Indonesia kita sholat menghadap ke Ka'bah, kan ya Allah tahir. Makanya saya pesankan bagi Bapak Ibu yang memang masih kuat, yang masih sehat, wangga rogi narik pojok kaki Mekah umroh narik menanam kata karawa Ka'bah. Saya ulangi, yeko sehat muki, mawata muki, lumak balancar, selama anda kiri Mekah narik menanam kata gesa Ka'bah wangga rogi. Apa mereka ya rogi tahu juga kemana kami tahu? Serang ke pasar malam kita ketemu malam, saya juga balancar mampas lebih. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah di Mekah dekat dengan Ka'bah, juga di Karawi, juga di Padepi, Arota, juga di Bawi. Kalau Hajar Aswad tidak mampu yang memang berat, ia nyerepot di Pura Karawa, saat begitu lain.
Masa 6 hari misalnya di Mekah, ikan atau bukan jukai, tadi mana dekat, nak kerawat apa? Itu pesan saya Bapak Ibu sekalian. Karena saya merasa kasihan banyak jamaah yang pulang tidak pernah memegang Ka'bah. Di kita terasakan bagaimana spiritual yang dimiliki oleh Ka'bah itu. Nah kemana kira mau masuk banyak? Alhamdulillah hari ini PT Darmawan Tour and Travel menyelenggarakan manasik umrah untuk jamaah umrah yang insya Allah akan diberangkatkan pada bulan September dengan 3 kali penerbangan. Kami dari Kementerian Agama menyampaikan apresiasi, penghargaan dan hormat kepada PT Darmawan yang terus serius memberi pembekalan maksimal kepada segenap jamaah umrah, sehingga insya Allah jamaah kita akan mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang tata cara pelaksanaan ibadah umrah yang pada akhirnya kita harapkan ibadah yang akan dilaksanakan oleh para jamaah kita ini bisa menjadi ibadah yang mabrur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia rahmat kesehatan kepada segenap jamaah sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan pulang dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.